amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari Jumat ini bertemu lagi dengan teman-teman semua dengan berbagai macam aktivitas yang teman-teman jalani. Pada hari Jumat ini, Uma ingin bahas tentang orang-orang yang mengacuhkan Al-Quran. Orang-orang yang mengacuhkan Al-Quran, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Sebelum Uma mulai, izinkan Uma bercerita dulu, teman-teman semua, di Mesir ini, kondisi di Mesir ini. Eh, Masya Allah, para penghafal Quran itu ada di mana-mana. Uma pernah cerita sebelumnya ya. Ada seorang teman yang cerita lagi murojaah di halte bus gitu ya, di tempat umum. Kemudian beliau ngerasa karena nggak ada orang Indonesia, ya udah murojaah seperti biasa. Tiba-tiba ada tukang listrik di sebelah beliau, lagi benerin listrik. Tiba-tiba si teman Uma ini salah membaca ayat-ayat Quran. Si tukang listrik ini membenarkan bacaan ayat Quran tersebut. Atau Uma juga sudah pernah cerita di mana ketika kita pergi naik taksi umum gitu ya. Biasanya orang-orang di taksi itu kan mereka menyetel Al-Quran ya. Dan kemudian mereka mengatakan, kamu pelajar Azhar ya, coba kamu bisa lanjutin ayat ini nggak gitu. Jadi penghafal Quran itu tersebar di mana-mana di Mesir ini. Dan eh, kenapa rahasianya? Karena memang ngafalin Qurannya dari kecil. Uma cerita sedikit, Mariam saat ini anak Uma kelas 4 SD, itu satu hari, beliau sekolah loh, Mariam sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu sekolah, dan punya target hafalan dari sekolahnya sehari satu halaman. Ziyadah hafalan atau nambah hafalan. Kelas 4 SD, hafalannya 10 juz. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang sudah dibangun dari kecil. Penghafal Quran itu menghabiskan waktu sehari minimal 2 jam di rumah. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi orang-orang di sini yang Uma lihat. Sehingga Uma berpikir, jadi bukan bukan baca lagi, bukan sekedar baca. Bacanya udah khatam dari kecil. Eh, Kemudian mengarah kepada hafalan dan memang meluangkan waktu setiap harinya minimal satu hari 2 jam untuk Quran. Teman-teman yang saat ini di Maskal Hufaz atau di Pondok Quran beruntung karena masih bisa fokus sama Quran. Tapi ketika teman-teman sudah masuk ke dunia nyata, maka yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman sisihkan waktu sehari minimal sekali 2 jam untuk bersama dengan Al-Quran. Waktunya boleh dipilih sendiri, qobla subuh kah, ba'da subuh kah, ba'da maghrib kah, ba'da isya kah, terserah. Tapi orang-orang yang sudah berkomitmen untuk bersama dengan Quran, maka at least minimal 2 jam bersama dengan Quran itu untuk menambah hafalan atau untuk merojaah. Mau juga sedang nasihat di rumah sendiri. Baik, sekarang kita masuk kepada tema kita tentang Quran pada hari ini. Tentu saja sebagai mukaddimah, Umar ingin menyampaikan pada teman-teman semua, Al-Quran ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW sangat istimewa. Mukjizatnya Al-Quran ini tidak terbatas ruang dan waktu, berbeda dengan mukjizat Rasul yang lainnya. Mukjizat Rasul lainnya atau Nabi lainnya itu berlaku pada saat mereka hidup saja. Nabi Musa membelah lautan berlaku pada saat Nabi Musa hidup. Mukjizatnya Nabi Sulaiman bicara dengan hewan-hewan atau dengan para jin itu adalah ketika nabinya masih hidup. Atau mukjizatnya Nabi Ibrahim ketika nabinya masih hidup. Tapi mukjizatnya Al-Quran berbeda dengan mukjizat yang lainnya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu Quran tidak terbatas ruang dan waktu. Uh, dan mukjizat Al-Quran itu berlaku hingga hari ini dan seterusnya. Walaupun Rasulullah SAW telah wafat, Al-Quran masih terus ada sampai hari ini dan seterusnya. Teman-teman lihat surah Al-Hijr ayat 9. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah telah menurunkan Al-Quran, sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Sampai akhir zaman dia terus ada dan dia terus terjaga keasliannya karena Al-Quran Allah sendiri yang menjaganya. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, melalui para ahlul Quran. Allah menjaga Al-Quran melalui kalian. Makanya kalian ini disebut sebagai penjaganya Al-Quran. Al-Quran disebut mukjizat karena terjaga keasliannya, dijaga oleh Allah melalui para penghafal Quran. Makanya para penghafal Quran ini disebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk para muslim untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita lihat umat-umat Islam jaya di masanya, punya kerajaan atau yang sangat besar, itu karena rakyatnya itu berinteraksi kuat dengan Al-Quran. Kalau interaksinya kuat dengan Al-Quran, maka jayalah tempat tersebut, jayalah negara tersebut, jayalah negeri tersebut. Kalau orang-orang yang sudah mulai jauh dari Al-Quran, maka pasti akan terjadi
perpecahan, akan terjadi kejatuhan, biasanya begitu. Jadi orang-orang yang masih terus berpegang kepada Quran, maka mendapat kesuksesan, negerinya mendapatkan kesuksesan, tempatnya mendapatkan kesuksesan, keberkahan. Kalau orang yang sudah jauh daripada Quran, maka jatuh tempat tersebut biasanya. Kalau kita belajar sejarah di masa lalu ya. Begitu ya teman-teman semua. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, siapa saja yang mencintai Al-Quran, maka akan mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mau dekat sama Allah dan Rasulnya, mau merasa cinta pada Allah dan Rasulnya, maka caranya adalah bersama dengan Al-Quran. Coba teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 185, ya, fungsi Al-Quran itu adalah untuk memberikan petunjuk bagi kehidupan kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Al-Baqarah 185. Beberapa hari yang ditentukan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Mustahil ada orang hidup di dunia ini tanpa petunjuk. Teman-teman dulu datang ke Maskan Hufat dari kampung halamannya masing-masing itu pakai arah petunjuk kan, pakai jalan petunjuk. Teman-teman mau datang ke satu tempat itu pakai jalan petunjuk kan. Kalau nggak pasti nyasar kemana-mana. Al-Quran untuk petunjuk supaya kehidupan teman-teman terarah, nggak kemana-mana. Nggak belok kanan, belok kiri. Kalaupun belok nggak terlalu jauh gitu. Panduannya ada di Al-Quran. Mukjizatnya Rasulullah SAW yang tidak pernah berubah dari awal sampai hari ini terjaga keasliannya. Teman-teman lihat surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Apa cahaya dari Allah? Al-Quran. Kitab yang menerangkan. Cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang mengikuti keridhaan ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula lah Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita pada cahaya yang terang benderang. Allah menurunkan orang-orang yang gelap gulita dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Atau Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Allah memberikan Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Jadi kalau orang-orang yang bersama dengan Quran, dia nggak bingung dalam menjalankan kehidupan. Kan ada orang-orang bingung ya teman-teman semua. Saya mesti gimana ya Allah? Hilang arah hidupnya, nggak tahu arah. Kenapa? Karena nggak bersama dengan Quran. Orang-orang Gaza Palestina kuat karena apa? Karena Quran. Mereka hancur kan rumahnya, keluarganya, mati syahid dan sebagainya. Kenapa hidupnya masih waras gitu? Hidupnya masih tegar. Bahkan bersyukur kepada Allah SWT karena Quran. Quran yang menjadikan sumber kekuatan, memberikan kehidupan mereka terarah, nggak bingung, nggak kemana-mana gitu, terarah, tenang, terarah. Maka ini adalah bukti kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. Oleh karena itu, jangan menjadi orang yang mengabaikan Quran. Mengabaikan Quran itu bahasanya, orang-orang menyebutnya hajrul Quran. Pernah dengar nggak hajrul Quran? Orang-orang yang menjauh daripada Quran, orang-orang yang mengabaikan Quran, orang-orang yang mengacuhkan Quran, hajrul Quran. Orang-orang yang nggak pernah belajar Quran, nggak pernah baca Quran, bahkan dia tenang-tenang aja ketika meninggalkan hari tanpa bersama dengan Quran. Quran nggak menjadi sebuah kebiasaan baginya. Hati-hati teman-teman semua. Di dalam keluarga, kalaupun Quran nggak jadi kebiasaan, kita yang buat kebiasaan itu. Harus ada waktu dalam sehari bersama dengan Quran. Teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan 30 disebutkan sama di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Kata Rasul apa? Waqala Rasulu, ya Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Mahjura. Maka kita sebut hajrul Quran. Orang-orang yang mengabaikan Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diacuhkan, ya. Sesuatu yang diabaikan. Rasulullah SAW pernah mendapati orang-orang kafir Quraisy itu berpaling daripada Quran, gak mau dengerin ayat-ayat Quran. Ketika Al-Quran dibacakan kepada orang-orang kafir Quraisy, teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat 26. Ketika Quran dibacakan pada orang-orang kafir Quraisy, apa kata mereka? Janganlah kamu mendengarkan Quran ini. Jangan dengerin Quran dengan sungguh-sungguh. Buat saja hiruk pikuk, buat saja kebisingan, supaya kamu bisa mengalahkan mereka. Jadi saat Quran dibacakan, mereka nggak mau dengar. Jangan dengerin Quran ini, kata mereka. Maka Rasulullah SAW bersedih dengan orang-orang yang hajrul Quran ini, hajrul Quran, orang-orang yang mengabaikan Quran. Nah, kalau itu orang-orang kafir Quraisy, bagaimana dengan orang-orang Islam yang mengabaikan Quran, mengakunya Islam,
mengakunya seorang muslim tapi kebiasaan bersama dengan Quran nggak nggak ada nggak ada kebiasaan dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam hari-harinya bersama Quran. Jadi ketika dia ninggalin Quran berhari-hari, santai aja. Lebih banyak mendengarkan lagu-lagu. Teman-teman tahu nggak? Secara otomatis ya teman-teman semua. eh Secara otomatis orang yang banyak ngedengerin Quran, banyak berinteraksi dengan Quran. Kalau dengar lagu terlalu lama, Uma nggak bilang nggak boleh dengar lagu. Dengar lagu kadang-kadang, iya kita dengar soundtrack apa, kita dengar, kita juga nyanyi marsnya Maskal Hufaz, kadang-kadang kita putar lagu. Tapi kalau terlalu lama dengar lagu, biasanya orang-orang Quran itu pasti nggak nyaman. Kenapa? Karena kupingnya hari-hari itu Quran, 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 Quran. Jadi kayak ngerasa lalai. Teman-teman harusnya sudah sampai pada tahap itu orang-orang yang bersama dengan Quran, ya kan? Kalau kita udah sibuk sama Quran, itu kalau dengar lagu terlalu lama tuh nggak nyaman gitu, kayak gelisah gitu, kayak aduh gitu. Harusnya harusnya nggak dengar terlalu lama gitu. Kalau yang kupingnya terbiasa dengan Quran, malah yang terjadi sebaliknya, orang-orang enjoy dengan lagu-lagu, mereka hafal berbagai macam lagu, kemudian mereka nggak baca Quran sama sekali. Indonesia ini mayoritas Islam di seluruh dunia loh. Bisa-bisanya orang-orang nggak bisa baca Quran. 60% orang-orang Indonesia nggak bisa baca Quran. Maka tugas dari orang yang sudah belajar Quran, ngajarin Quran. Karena zakat dari ilmu adalah ngajar. Zakat dari ilmu adalah mengajar. Orang-orang yang sudah belajar harus ngajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Gitu teman-teman semua. Jadi hari ini mau bahas tentang hajrul Quran. Hajrul Quran itu apa? Orang-orang yang memutus Al-Quran, orang-orang yang menjauh daripada Al-Quran, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran, nggak mau membacanya, nggak mau mendengarkannya. Ada loh teman-teman semua jenis orang-orang yang, aduh nggak mau dengar Quran, kayaknya perasaannya malah nggak enak. Ada loh orang-orang yang kayak gitu. Dengerin lagu aja lebih semangat. Kalau denger lagu tuh semangat dalam hidup gitu. Dengerin Al-Quran tuh kayak kayak ini ya, nggak enak perasaannya. Ada, padahal dia Muslim, nggak dibiasakan, jauh sekali hatinya dengan Quran. Boro-boro memahami, boro-boro mentadaburi, boro-boro apa ngafalin ya, ngedengerin aja nggak mau gitu. Maka mendengarkan Quran itu harus jadi kebiasaan. Teman-teman yang ada di Maskal Hufaz atau di pondok manapun, kan ada speaker-speaker Quran. Maskal Hufaz jual kok tuh di store-nya speaker Quran. Kan teman-teman nggak boleh pegang handphone di pesantren. Beli itu speaker Quran, dengerin tiap malam Quran tersebut. Teman-teman yang di luar pondok, yang sekarang lagi kerja kah, atau lagi kuliah kah, atau lagi di rumah, biasakan untuk kupingnya dengerin Quran. Dengerin, beda orang yang dengerin sama orang yang nggak dengerin. Lama-lama kita merasa akrab dan lama-lama dekat dan hafal lama-lama kalau kita dengerin Quran terus-menerus. Itu ya teman-teman semua, hari ini Uma mau menyampaikan tentang uh, beberapa orang yang mengabaikan Quran atau macam-macam hajrul Quran, macam-macam orang yang mengabaikan Quran, macam-macam orang yang mengacuhkan Quran. Pertama, siapa dia hajrul Quran? Siapa dia orang yang mengabaikan Quran? Pertama, tidak mendengarkan, tidak mau mendengarkan Quran, tidak memperhatikan Quran, dan tidak beriman kepada Quran. Itu orang pertama. Nggak dengerin Quran, nggak mengimani Quran, dan tidak memperhatikan Quran. Kemudian yang kedua siapa? Orang yang tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ketiga, siapa hajrul Quran? Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum, tidak berhukum kepada Al-Quran. Dia tidak meyakini bahwa Quran memberikan faedah, manfaat kepadanya. Kemudian, hajrul Quran, nggak tadabur Quran. Ngafal aja, bagus. Ngafal itu bagus, Masya Allah. Tapi PR berikutnya adalah memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Jadi kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah untuk kita. Kelima, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat dari berbagai macam penyakit-penyakit. Al-Quran itu asyifa. Dia adalah obat bagi penyakit hati, penyakit badan, penyakit dari berbagai macam sihir. Tapi dia tidak jadikan Al-Quran sebagai obat baginya. Jadi itu orang-orang yang disebut sebagai hajrul Quran. Kita bedah lagi satu persatu ya. Yang pertama siapa tadi? Orang yang enggan mendengarkan Al-Quran. Orang yang enggan mendengarkan Al-Quran. Teman-teman lihat surah Al-A'raf 204. Padahal apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Itu firman Allah dan surah Al-A'raf ayat 204. Ketika Quran dibacakan, dengerin supaya bisa menambah keimanan. Coba teman-teman lihat surah Al-Anfal ayat 2.
Teman-teman lihat, teman-teman termasuk golongan orang-orang ini tidak. Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah kuat keimanannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Quran pun begitu. Nanti di hari akhir Quran pun begitu buat teman-teman semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selain Rasulullah ya. Selain Rasulullah yang memberikan syafaat bagi kita, yang mati-matian membela kita. Ya Allah tolong dia, ya Allah ridhoi dia, ya Allah, ya Allah jangan masukkan dia ke neraka, ya Allah, ya Allah tolong. Itu adalah Quran. Makanya dikatakan Quran itu sahabat setia bagi kita. Kenapa? Karena dia membela kita, menolong kita di saat kita susah. Syafaat itu, teman-teman semua, adalah pertolongan yang tidak bisa diberikan oleh orang lain.